Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Tidak lupa juga yang sudah dukung dan subscribe channel ini. Sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya, tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan ya sekali lagi selamat bermalam minggu, selamat bermalam panjang. Saya aja baru pulang teman-teman ya, bareng keluarga. Oke. Malam ini, sorry mengganggu ya, saya akan bahas Dogezilla teman-teman ya. Dogezilla ini semakin hari semakin terpuruk menurut saya, semakin terpuruk karena makin banyak pesaingnya yang bermunculan teman-teman ya. Makin banyak lah ya, apalagi ada si yang baru ini ya, Shiba Doge ya. Belum lagi Shinja semakin menunjukkan taringnya ya. Oke, daripada berlama-lama kita cek dulu ya, masih sehat nggak ini Dogezilla ini. Oke, dan saya ambil di time frame 1 jam teman-teman ya. Dogezilla ini sangat mengenaskan lah ya. Mengenaskan dan wow, prihatin lah kalau lihat ya, karena saya juga sempat nyangkut, tapi untung saya scalping ya, kemarin saya sempat uji coba skill lah. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Sejak dam di sini ya, ceritanya sejak dam di sini langsung dam terus teman-teman. Dan hari ini saja ya, dia mengalami penurunan 13,19% teman-teman ini. Dan dia berada di harga 5 ya, di 500 lah ya kalau kita bilang. Dan semakin terpojok itu kenapa saya agak kecewa dengan devnya si Dogezilla ini, karena sok-sokan menurut saya bermain sendiri ya. Dan sudah bermain sendiri nggak nampak lagi. Coba kita lihat ya untuk update-nya dan berita apa sih yang diupdate lagi sama Dogezilla ini. Semakin bukan, saya nggak ragu gitu loh teman-teman ya. Saya nggak ragu karena dia sudah sudah bisa tahan banting lah. Memang ini di awal tahun ini ya, semua prediksi melenceng karena Bitcoin crash tiba-tiba. Tapi semoga saja nanti ketika Bitcoin up ya, dia akan ikutan juga teman-teman ya. Tapi kita cek dulu di officialnya teman-teman. Oke, dan di official Twitternya Dogezilla ya, dia masih seperti ini dan holdernya pun itu stack di sini ya. Followernya stack di 56.000, kayaknya lama naik ya. Untuk projectnya ini diupdate 19 Januari ya. Malam ini saya khusus akan membedah ya. Saya akan mengupas benar-benar lah ya untuk Dogezilla ini. Dia masih mengandalkan vaultnya atau bisa dibilang walletnya lah, seperti wallet, seperti swapnya, kira-kira seperti itu project besarnya yang sedang dikerjakan ya. Dan dia mengupdate itu di 19 Januari teman-teman ya, di 19 Januari. Oke, kita lihat di sini juga di 22 Januari. Nah, di 22 Januari ini postingan terakhirnya si Dogezilla ini teman-teman ya, Dogezilla coin ini. Jadi menurut saya kenapa akhir-akhir ini dia nggak aktif ya. Untuk scam saya nggak berani mengatakan ini scam ya, karena koin ini terlihat sehat-sehat saja gitu loh teman-teman. Cuman yang membuat saya kecewa ya seperti yang saya bilang tadi, untuk update-annya saja kayak malas. Jadi mungkin ya, ini yang 90 ini teman, ini si CEO-nya teman-teman, coba kita lihat ya. Nah, si Nanjiro ini tampilkan muka saja enggak gitu loh ya. Bagaimana dia mau mencari peminat gitu loh ya. Jangan samakan dengan Shiba atau Bitcoin yang CEO-nya atau devnya atau pemiliknya bermain sembunyikan muka. Mereka punya skill berbeda, mereka punya alamat kontrak berbeda. Kalau si Shiba ya, pinternya Shiba itu dia berdiri di jaringan Ethereum ya, atau Etherscan ya. Terus ketika dia waktu mau mau ngepamkan diri atau mau naikkan harga teman-teman, dia membuat gebrakan yang sangat-sangat besar, yaitu memberikan setengah dari asetnya ke Vitalik gitu loh. Vitalik ini orang besar, otomatis namanya Shiba itu name up. Nah, sedangkan Dogezilla ini kalau saya lihat ya, di 90 ini dia updatean terakhir teman-teman sama juga 22 Januari ya. Saya cuma takut jangan sampai postingan ini ya, jangan sampai si Dogezilla ini masuk postingan Pixel ya.
masuk postingan Pixel. Teman-teman tahu ya, postingan Pixel. Pixel itu yang selalu apa ya? Selalu memeriksa koin ya, aktif enggak koinnya, devnya siapa. Dia bisa saja mengangkat berita ya, kalau ini Dogecoin ini bakal scam ya, karena nggak aktif di sosmed pun nggak aktif. Itu yang selalu saya bilang ke teman-teman semua. Kalau saat sekarang ya memang lagi crash, market lagi crash. Tapi sebagai dev yang baik, CEO yang baik, menurut saya si 90 ini tampilkan muka ya, eh, lakukan ama ya, tunjukkan timmu itu siapa-siapa saja. Itu mungkin akan membantu meng-up si Dogesila ini ya teman-teman. Menurut saya akan bisa apa ya, akan bisa membantu sedikit. Tapi di sini saya lihat dia hanya bekerja sendiri teman-teman ya. Si 90 ini ya hanya bekerja sendiri. Kalau dia bekerja sendiri akan sangat lama untuk recover menurut saya. Jadi teman-teman semua ketika naik, saran saya kita cut loss saja ya. Itu saran saja. Karena bukannya apa ya, mungkin di konten saya ini orang akan mencela saya. Oh, kamu gini 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 gini, tapi saya nggak peduli, daripada eh, semakin banyak kerugian. Oke. Itu menurut saya teman-teman. Tapi bukan berarti saya ngomong ini akan benar 100%, enggak teman-teman ya. Yang saya maksud menurut diri saya pribadi ya. Jadi intinya Dior lah teman-teman ya. Kalian boleh dengar saya ngomong, tapi tetap keputusan di tangan kalian gitu loh. Oke, di sini saya akan cek juga di Etherscan ya. Sorry, maksud saya BSC Scan bukan Etherscan. Kalau Etherscan untuk koin yang berdiri jaringan Ethereum ya. Karena si Dogesila ini berdiri di Binance Smart Chain, jadi saya akan cek di BSC Scan teman-teman. Oke, dan di sini benar kan yang saya bilang ya. Untuk kapitalisasi pasar saja teman-teman ya, dia mulai sedikit dan di sini mungkin belum update ya. Di sini nol malah ya. Di sini berarti sangat-sangat kecil transaksi di sini dan harganya sudah turun juga menurut update dari BSC Scan ini ya. Untuk holdernya teman-teman ya, stagnan di 294,938 untuk holdernya. Biasakan ada kenaikan atau penurunan, tetapi stuck di sini ya. Ini orang-orang yang masih percaya dengan Dogesila ini teman-teman ya. Untuk aktif transfer di saat ini ada 1 juta lebih orang yang alamat kontrak yang sering bertransaksi, entah keluar masuk, intinya itu transaksi umum teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari candlestick tadi, sangat-sangat terjadi banyak penjualan. Oke, jadi menurut saya si Dogesila ini, maaf saja buat para holder semuanya ya, saya mohon maaf, saya minta maaf. Kalau menurut saya pribadi, Dogesila ini sedang tidak sehat. Maaf teman-teman ya, sedang tidak sehat bukan berarti ini akan scam, ini sedang ini berbahaya, enggak teman-teman ya. Untuk kondisi saat ini dia sedang sehat. Sudah kekurangannya gini loh, sudah devnya mau kerja sendiri, kena pasar lagi crash juga ya, jadi otomatis dia double hit lah menurut saya ya. Kalau kita lihat token-token dan koin-koin lain ya, ketika pasar crash dia membuat isu ya, membuat isu politik, dia membuat berita apa gitu ya, sampai bisa recover gitu loh. Karena itu worth it teman-teman ya, itu bekerja ya, isu ya, ini kripto, saham dan lain-lain, news itu 60% ya, bisa dibilang 60% bahkan sampai 80% itu bisa membantu ketika market crash teman-teman ya. Sedangkan si 90 ini ya, yang kita lihat di Twitter tadi, update-nya terakhir saya tanggal 20 Januari teman-teman ya. Dia nggak ngupdate selama kurang lebih 8 hari ya, 9 hari lah ya. Kurang lebih 7 hari, kurang lebih seminggu lah dia nggak ngupdate. Teman-teman mungkin saya akan jelasin sedikit ya. Coba lihat si Shiba ya, saya ambil contoh di Shiba. Shiba itu ya setiap dia jungkir, setiap dia jatuh, dia akan membuat banyak sekali cerita, banyak sekali isu, banyak sekali berita. Sehingga orang yang pegang Shiba itu akan tetap berpikir positif. Oh, koin ini masih hidup, koin ini nggak stuck gitu loh.
Makanya teman-teman lihat berita yang saya share tentang Shiba itu selalu ada setiap hari, bahkan sampai satu hari itu kadang 4 berita, tapi saya pilih saja yang bagus, saya update 2 berita gitu loh teman-teman. Jadi itu pun bisa recover, akhirnya orang nonton, akhirnya orang baca media, bisalah recover harganya Shiba secepat itu ya. Bahkan sekarang sudah mulai menanjak naik gitu loh. Nah, andai devnya Dogezilla ini berpikir seperti itu, kalau kalau ngomong kasar lah ya, lu bikin berita apa kayak gitu ya, biar biar ada nafas sedikit. Kalau kita lihat ya kayak nggak ada oksigen gitu loh ya. Kalau menurut saya devnya malas. Kalau menurut saya, mohon maaf buat teman-teman holder Dogezilla. Tapi menurut saya teman-teman ya, pasar cryptocurrency itu fluktuatif. Jadi bukan berarti penurunan ini juga akan membawa dia semakin dalam jatuhnya. Bukan berarti seperti itu juga teman-teman. Kita nggak tahu yang namanya politik atau nggak strategi teman-teman ya. Tiba-tiba saja bisa-bisa langsung dia pump teman-teman. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau tanya ke saya, masih bagus atau apa, atau masuk atau hold, saya hanya bisa mengatakan kalau sudah profit, silakan cut loss. Kalau sudah rugi, ya mau nggak mau kita harus bikin switching. Oke teman-teman, switching itu gini, kalian uang 1 juta nih ya, jadi tinggal 500 sudah kalah nih, sudah loss 500.000 ceritanya ya, sudah loss 50%. Kalian switching itu gini, kalian scalping saja ya, scalping saja 50-50%. Oke. Jadi 500.000 itu jual 50%-nya. Kan sudah rugi nih, tinggal 500.000 uang kalian. Jual aja 250.000, oke. Nah, terus itu 250.000 yang kita pakai scalping. Yang 250-nya itu tetap jaga. Toh kita beli 250.000 rupiah, saya rasa itu dapat banyak sekali untuk di harga saat ini. Oke, kira-kira seperti itu dulu teman-teman ya. Pendapat saya dan update terbaru dari Dogezilla ini. Ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada apa-apa silakan komen teman-teman, biar kita ngobrol di komentar. Selamat malam dan semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat malam.